Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali dengan Bu Maria, kita mau saat ini bincang-bincang santai tentang buffet ya saudara. Kemarin saya sudah menayangkan di YouTube Pas Agape, itu ada satu subscriber dari Pas Agape, kita ngobrol sharing ya tentang penyesatan-penyesatan yang semakin marak, semakin banyak di akhir zaman. Beberapa waktu lalu saya sempat terkejut pada waktu saya baca firman Tuhan, karena kita baca firman terus setiap hari ya, diulang-ulang dari perjanjian baru maupun perjanjian lama. Nah, pada waktu saya membaca di dalam Matius 24, waktu Tuhan Yesus tanya pada waktu murid Tuhan Yesus bertanya kepada Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan Tuhan bilang akan terjadi penyesatan demi penyesatan. Jadi saya sempat terkejut karena tanda yang pertama untuk akhir zaman kedatangan Yesus yaitu penyesatan, saudara. Nah, kemudian ada beberapa subscriber yang nanya kepada saya, Bu Maria, ini tentang buffet gimana Bu Maria? Memang terus terang ya, saya tuh tahun lalu pernah nonton, bahkan ada YouTube saya pun yang tahun lalu itu saya ambil cuplikan kesaksian daripada buffet. Ya, jadi saya terdorong karena kasih kepada Kristus, kasih kepada buffet, supaya dia jangan tersesat. Karena ini akhir zaman, saya pernah mendengar kesaksian buffet waktu dia di gereja YouTube, kesaksian hidupnya, gimana dia disiksa oleh dukun-dukun, dia menangis ya karena dia cinta Tuhan Yesus. Saya juga ikut menangis, saudara, saya orang cepat terharu ya. Jadi, waduh, ini dia buffet ini punya pengalaman supranatural ya. Jadi, saudara, disitulah saya tertarik ya dengan buffet, dengan YouTube-nya juga. Nah, belakangan pada waktu saya nonton lagi, waktu tahun lalu ya, loh kok dia marah-marah gitu, spirit-spiritnya kayaknya kurang kurang baik ya. Merasa kita kalau punya Roh Kudus dalam kita bisa check and recheck ya. Dan dia sering memaki-maki yang orang-orang yang tidak setuju, orang-orang yang membuli, ataupun dengan mungkin dia dibilang halu atau apa ya, saudara. Jadi dia balas dengan, hai engkau manusia tanah, engkau ular beludak, gini 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 nih. Seperti mengutuk-ngutuk hati-hati, saudara ya. Kalau kita anak Tuhan, jaga mulut kita jangan sampai mengutuk, keluar kutuk atau keluar apapun juga. Karena kalau kita sampai mengeluarkan kutuk ya, itu hati kita belum beres. Hati kita ini harus dijaga supaya apa yang keluar dari mulut kita yang baik, yang menjadi berkat ya. Nah, jadi semenjak itu saya tidak nonton lagi channelnya Buffet, hanya dengar-dengar dari para subscriber, dari orang-orang sekitar kita gitu ya. Dan kemarin pun waktu saya ditanya oleh salah satu orang subscriber ya, Buffet sekarang bilang dia hamil. Hah, hamil? Kata yang dihamilkan Mesias. Seperti yang di Wahyu berapa tuh yang dia cerita. Waduh, ini udah nggak bener nih saudara. Jadi aneh-aneh aja, saya bilang udah gitu yang tanda huruf T di dahi ya. Katanya kalau matikan lampu ada cahaya huruf T, nah jadi ditandai oleh Tuhan. Itu jangan secara ditandai, jangan secara jasmani, itu sudah salah. Sudah bukan dari Tuhan ya. Terus juga nanti saya tayangkan ada subscriber saya juga yang apa ya, jadi mengefan atau mengidolakan ya, karena seringkali Buffet menganggap dirinya cantik, dirinya mempelai, dirinya pokoknya waduh memuji-muji diri lah. Tuhan bilang dalam firman, orang yang memuji diri itu biasanya tidak tahan uji, tapi hanya orang yang dipuji Tuhan ya, yang dipuji Tuhan itu yang tahan uji, ada di Amsal. Jadi saudara, jangan sering kalau kita bisa menilai, melihat orang-orang yang sudah muncul di YouTube, sudah membawa firman, jangan tangkap semuanya 100% benar, saudara. Bisa aja ada penyesatan, ada kebohongan, atau apapun juga harus diuji. Dan dia bilang hanya dia yang bisa naik turun sorga, buka portal sorga. Hati-hati saudara, karena bisa penyesatan di alam roh ini kan ada penguasa-penguasa angkasa ini, setan-setan banyak, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa angkasa ini roh-roh jahat tempatnya saudara. Juga bisa mereka bisa bikin penglihatan atau ilusi ya, setan juga bisa ada kerajaan-kerajaan ilusi ya. Maksudnya di dalam alam roh itu bisa tersesat ya, bisa dari Tuhan apa dari kuasa kegelapan. Jadi
saya pun sampai hari ini tetap mendoakan kalau Tuhan suruh ya, Bu Fai ini jangan sampai tersesat, kasihan karena kita pernah dengar kesaksiannya juga, jangan sampai dia mengajarkan yang salah, penyesatan. Ada salah satu subscriber dari Kalimantan tuh WA saya kemarin tahun lalu ya, Bu Maria coba kontak Bu Fai, ini Bu Fai juga suka main alam roh, Ci Maria juga suka main alam roh. Terus dia kasih nomor WA-nya ke saya tentang Bu Fai. Nah, kemudian Bu Fei juga dikasih WA saya ke Bu Fei. Nah, waktu Bu Fei telepon saya bilang, ini siapa? Ini saya Bu Fei. Katanya Bu Maria mau ngobrol ya sama saya. Oh, ini tahu dari mana? Tahu dari si Budi katanya. Oh ya, ya sudah tunggu ya Bu ya. Saya lagi komsel di rumah teman. Nanti malam ya kita ngobrol. Jadi saya sempat ngobrol sekali ya sama Bu Fei ya. Nah, kemudian waktu malam, nah kita ngobrol panjang lebar, tapi lebih banyak Bu Fei yang ngomong daripada saya, karena dia cocok mulutnya, ngobrolnya cepet-cepet gitu, maksudnya senang berbicara ya, dan saya tangkap dalam satu pembicaraan itu, katanya dia dipilih Tuhan, engkau akan seperti bintang anakku, engkau akan seperti bintang, semua lampu akan tersorot kepada engkau. Nah itu satu hal yang saya ingat sampai hari ini tidak benar, bukan dari Tuhan ya. Karena kalau kita mau meninggikan diri, kita mau disorot, kita mau terkenal, kita mau jadi icon, kita mau jadi idol, atau kita mau jadi yang dipuja-puja orang, itu sudah berhala. Tuhan tidak suka, Tuhan yang pencemburu ya. Jangan sampai kita membawa orang-orang terkagum sama kita. Mungkin oh kita cantik, kita berkarunia ya. Kita bisa lihat penglihatan. Itu jangan sampai menjadi orang terkagum sama kita. Oleh sebab itu YouTube channel Pas Agape ini walaupun saya memang suka dunia roh karena Tuhan roh, setan roh, kita juga manusia roh, tetapi kita mintakan yang murni yang dari Tuhan dengan tuntunan Roh Kudusnya. Kita tunduk kepada Roh Kudus, baru kita bisa masuk dimensi roh yang benar, yang dari Tuhan. Ya saudara, nah disitulah perkenalan saya dengan Bu Fe, pernah kita telepon, ngobrol malam gitu ya. Jadi saya juga lihat ada satu keanehan-keanehan kalau dia bikin apa ya, cover mukanya, mulutnya pakai kacamata. Terus ini apa namanya, terang di atas kepalanya itu saya pikir ini terang apa? Apa ya saudara? Salah satu subscriber saya juga ikutin buffet saudara. Jadi dia waktu kirim ke saya foto dia ya, saya nanti kasih sedikit aja foto klip dia ya, teman saya ini. Itu saya tanya, itu lampu ya Bu? Bukan, ini cahaya kemuliaan Allah katanya. Waduh, saya bilang cahaya kemuliaan Allah. Jadi saya lihat banyak pengikut-pengikutnya Bu Fai ini, ya ada yang dari mana-mana itu jadi ikut juga ya. Jadi seperti ada terang di atas kepalanya, pakai kacamata, atau apa katanya terlalu silau. Saya juga nggak ngerti, karena saya sudah lama tidak mengikuti YouTube-nya Bu Fai, nggak ada damai sejahtera di hati saya. Kalau dulu mungkin ada satu apa ya, hati yang mungkin oh ini benar, tapi ternyata kebelakangan aku nggak ada damai sejahtera terus terang ya. Dan juga saya juga, nah waktu saya ke Bali kemarin, waktu saya di toilet tuh di atas toilet tuh ada lampu, pas saya lagi buka HP, loh kok persis seperti yang buffet gitu loh, lampu saudara. Nanti saya tunjukkan, saya gini-ginian itu lampu saudara ya. Jadi teman saya, subscriber saya yang subscriber buffet juga, itu bener-bener udah terikat, ada spiritnya, ada rohnya. Jadi kalau kita main di alam roh, tidak hanya buffet yang punya penglihatan, biasa aja, jangan terkagum sama orang yang punya karunia penglihatan. Karena banyak orang-orang sekeliling saya, bahkan orang-orang yang ikut melayani sama saya juga punya karunia. Bahkan bisa akurat, bahkan bisa lebih dalam ya, tapi kita uji. Jangan ada kesombongan, jangan ada orang mengagumi kita. Anggap aja biasa, itu karunia anugerah dari Tuhan atau dari kuasa kegelapan. Setan juga bisa kasih penglihatan. Hati-hati, Tuhan juga ada yang murni yang dari Tuhan. Tapi biasanya membangun iman kita, membangun rohani kita. Itu yang dari Tuhan ya. Semisalkan waktu kita berdoa nih, terus Tuhan kita doakan seseorang, terus dilihat, oh dia sedang berlari dalam penglihatan. Terus ada batu dan dia meloncati batu itu. Pada waktu kita nyatakan, kita kasih tahu penglihatannya,
Oh, berarti kamu sekarang mengalami masalah, ada batu masalah, halangan, tapi kamu bisa melewati. Ya ada satu kekuatan baru, sukacita baru. Kenapa? Karena di dalam penglihatan itu dia dilihat bisa melewati ya bersama Tuhan. Jadi ada hal-hal yang kita harus mengerti bagaimana karunia itu berjalan, bagaimana kita menanggapi setiap penglihatan. Ya jangan kita percaya 100% semua dari Tuhan. Ya ternyata roh-roh penyesat di akhir zaman ini semakin tipis, semakin banyak menyeret banyak orang ya saudara. Dan ada satu lagi subscribernya Bu Fei ini. Nah, dan dia bersama saya pelayanan ke Cilegon ya. Nah, dia cerita di mobil ada Bu Alana, Bu Deborah. Nah, itu juga pengagum Bu Fei ya, maksudnya mengikuti terus gitu ya, hampir tiap hari live atau apa. Dan dia, iya Bu Fei gini-gini, iya Bu Fei gini. Saya bilang jangan kagum sama manusia, saya bilang gitu. Jangan kita dia bangga kecantikannya, dia bangga dia bisa naik turun alam roh, itu nggak ada yang dibanggakan ya. Karena saya dapat firman nih kemarin waktu beberapa waktu lalu saya dapat firman Tuhan di dalam baca ya sama-sama ya. Nah, di dalam Lukas 16 ayat 5. Lalu Tuhan Yesus berkata pada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Jadi seringkali manusia merasa benar ya di hati, tetapi Tuhanlah yang menyelidiki ya. Di hadapan manusia, kamu benar nih, hebat, benar nih. Pengalaman kamu, khotbah kamu, apa yang kamu lihat, penglihatan kamu menurut manusia benar, tapi Tuhanlah yang mengetahui hati. Kita manusia kadang tidak mengerti kedalaman hati orang ya, tapi Tuhanlah yang menyelidiki. Nah, dilanjutkan, sebab apa yang dikagumi manusia itu dibenci Allah. Jadi saudara yang sering mengikuti YouTube channel Bu Fei dan saudara merasa kagum atau menghormati atau jadi icon idol ya, sampai mereka terkagum-kagum tuh membangga-banggakan, memuji-muji, mempelai yang cantik. Saya juga dipanggil, halo Bucan, 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 Bu cantik. Saya nggak tahu, saya juga dipanggil Ibu cantik, saudara, waktu kita teleponan dulu. Saya sih biasa aja ya, nggak merasa cantik gimana, sederhana aja kalau saya ya, saudara. Oleh sebab itu, melalui YouTube ini saudara jangan sampai kita tersesat dan menyesatkan. Ya, mungkin YouTube ini juga nanti sampai ke buffet. Kami terus pendoa-pendoa kami yang banyak yang Tuhan kirim tetap mendoakan orang-orang yang di alam roh sudah terlilit ular ya. Ada juga ini buffet juga dilihat dari beberapa kota itu ada dibilang dia sudah terlilit ular ya saudara ya. Ataupun sudah separuhnya ular, separuhnya kepala manusia buffet. Jadi kita harus doakan supaya dilepaskan saudara ya, karena kasihan. Nah, hati-hati juga yang pernah saya dengar itu buffet punya mustika. Mustika itu jangan kita gabung dengan Tuhan ya, maksudnya kuasa kegelapan dan kuasa Tuhan tuh nggak bisa bersatu. Dan dia kalau masih menyimpan ada akses kuasa kegelapan untuk datang ya. Jadi lebih baik buang, walaupun dia bilang berharga miliaran gitu ya. Sampai ada teman saya si Budi, tolong dong jualin, waktu itu tahun-tahun lalu tuh mungkin buffet kurang dana atau kurang uang, tolong dong jualin, tapi dia bilang saya nggak mau, mendingan buang aja, itu ngapain di apa namanya dicampur-campur ya antara pengajaran dari Tuhan dari Alkitab, tapi masih menyimpan jimat-jimat, itu bahaya saudara. Jadi pengajarannya akan menyesatkan banyak orang dan ujungnya buffet sendiri nanti nggak selamat. Jadi puji Tuhan saya bukan menghakimi, karena saya juga pernah masih saat ini ada kesaksian buffet di YouTube saya, dan juga kami tetap mendoakan buffet dan biarlah dia boleh sadar bertobat ya, terus berjaga-jaga, jaga hati, biar hanya nama Tuhan saja ditinggikan, dimuliakan, biar hanya nama Tuhan Yesus aja yang kita kagumi, bukan kita mengagumi manusia ya, karena apa yang dikagumi manusia itu dibenci Allah. Tidak ada berhala-berhala lain di hati kita, dan saya berdoa untuk setiap penggemar atau pengagum buffet atau pengikut buffet saat ini sadar, bertobat, berjaga-jaga ya. Kalau bisa udah jangan nonton lagi. Saya sih mengatakan bagi banyak orang ya, itu ada spiritnya, ada roh sihirnya saya bilang di alam roh ya. Jadi kita sama-sama berdoa, saudara mengingatkan, mungkin kenalan saudara apapun yang pernah terhubung dengan buffet bisa diputuskan di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa supaya Bu Fai ada pertobatan sungguh-sungguh. Biarlah dia boleh menjadi penyambung lidah Allah yang benar. Sehingga bawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Dan dia juga tidak mengagumi dirinya, kecantikannya, atau apapun di dalam nama Yesus Kristus. Mari Roh Kudus, kami berdoa untuk semua yang mengikuti channelnya, ataupun yang mengaguminya mulai hari ini dalam nama Yesus. Terputus semua ikatan-ikatan yang bukan dari Tuhan, semua spirit-spirit yang bukan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terputus dalam nama Yesus. Biarlah kami hanya mengagumi Engkau Tuhan. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesua HaMasiah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.